Siapa dulu? Tarimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad Alif Marfeni. Muhammad Anwar Imam. Muhammad Ridho. Miswan M. Nabila Tri Ayunda. Nafisa Naila Husni. Kita minggu lalu pelajaran apa judulnya? Ada sholat dan itu pelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam, halaman 51. Baiknya halaman 51. Yang pertama, kita masuk ke materi kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sifai baca sifat yang pertama. Nabi Sulaiman tadi adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman tadi dikenal dengan apa? Dikenal taat, patuh kepada orang tua, saleh, cerdas dan bijaksana. Kerajaan Nabi Sulaiman apa tadi namanya? Kerajaan Bani Israel. Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja setelah Nabi Daud wafat. Karena Nabi Daud wafat, keturunannya Nabi Sulaiman, jadi diangkatlah Nabi Sulaiman menjadi raja. Selanjutnya kita masuk ke kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan dua orang perempuan Bani Israel. Sudah pernah mendengar ceritanya? Belum. Nah, di sini dapat melihat gambarnya. Kisah Nabi Sulaiman dengan dua orang perempuan Bani Israel. Di sini menceritakan tentang memperebutkan masalah bayi. Nah, Nabi Sulaiman di saat itu yaitu menjadi raja dari kerajaan Bani Israel. Untuk memutuskan perkara tersebut, nah, dibawalah bayinya ke hadapan Nabi Sulaiman. Bagaimana cara Nabi Sulaiman mengambil keputusannya? Ada yang tahu? Dengan cara membunuh bayi. Mungkin tak satu bayi mempunyai dua ekor kandung? Nah, tidak mungkin. Jadi Nabi Sulaiman menyuruh prajuritnya membawa bayi tersebut di atas meja.
yang kedua, tidak ada yang mau mengalah, maka bayi ini akan saya belah bagi dua, katanya. Apa sikap ibunya? Ibu yang pertama bagaimana? Ibu yang pertama merasa senang. Terus apa yang terjadi dengan ibu yang kedua? Nah, ibu yang kedua mengalah, dia histeris. Ibu yang pertama ini katanya, nggak apa-apa, bayinya dibelah, yang penting saya dapat, katanya. Terus ibu yang kedua, saya tidak mau bayi saya dibelah. Kalau dibelah lebih baik bayinya dikasih saja kepada ibu yang pertama, katanya. Nah, ini tadi gambar ibu yang pertama yang pakai baju merah. Nah, ini yang ibu yang pakai jilbab putih ini, ibu yang kedua. Dari ujian yang dikasih Nabi Sulaiman, tesnya tadi, membelah bayi tadi. Nah, dapat didapatkan kesimpulan bahwa ibu bayi tersebut adalah ibu yang kedua. Karena tidak ada seorang ibu kandung yang mau membunuh anaknya. Dari situ kita dapat meneladani Nabi Sulaiman, yaitu kebijaksanaannya adalah mengambil keputusan. Yang kedua, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Bilqis. Alif, ayo baca Alif. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Bilqis. Lain dekan Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah mampu bicara dengan binatang serta menguasai jin. Angin pun tunduk kepadanya dengan menjadi kendaraan yang dapat melaju cepat. Perjalanan dari pagi hingga sore hari seperti perjalanan satu bulan bagi orang biasa. Pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan rapat besar bagi seluruh bala tentaranya. Bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam terdiri atas golongan manusia, binatang, dan jin. Semua bala tentaranya hadir, kecuali seekor burung hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam pun berjanji akan memberi hukuman kepada burung hudhud atas keterlambatannya tersebut. Sesaat kemudian burung hudhud datang dan menceritakan kejadian penting yang baru saja dilihatnya. Burung hudhud bercerita bahwa di negeri Sabah hidup seorang ratu yang memiliki kerajaan luas dan masyarakatnya hidup dengan makmur. Ratu dan masyarakatnya tersebut tidak menyembah kepada Allah, namun menyembah kepada matahari. Ratu yang memerintah di kerajaan tersebut bernama Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memerintahkan burung hudhud untuk membawa surat kepada Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman alaihissalam berpesan agar menyelidiki tindakan yang dilakukan oleh Ratu Bilqis setelah menerima suratnya tersebut. Burung hudhud kemudian terbang ke negeri Sabah dengan membawa surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah mendapatkan surat Nabi Sulaiman alaihissalam, burung hudhud bersembunyi di tengah-tengah untuk mendengarkan percakapan yang terjadi di dalam istana. Surat yang dikirim Nabi Sulaiman alaihissalam berisi ajakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berlaku sombong. Setelah membaca surat tersebut, Ratu Bilqis memanggil penasehatnya untuk bermusyawarah. Ratu Bilqis tidak ingin terjadi peperangan yang nantinya hanya akan merusak keindahan istana dan merugikan rakyatnya. Maka dalam musyawarah tersebut, Ratu Bilqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam melalui utusannya. Sebelum utusan Ratu Bilqis tersebut berangkat, burung hudhud terbang terlebih dahulu untuk melaporkan semua yang dilihat dan didengarkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa tadi keistimewaan Nabi Sulaiman? Ya,
Sulaiman mengadakan rapat. Ada yang pertama hewan, terus jin, manusia. Yang tidak hadir di situ ada satu, yaitu burung hudhud. Kenapa burung hudhud tidak hadir di situ? Karena terlambat. Tidak hadir dalam rapat tersebut karena dia melihat kerajaan Ratu Bilqis. Apa nama kerajaan Ratu Bilqis tadi? Kerajaan negeri Sabah, yang mana kerajaannya tadi luas dan rakyatnya hidup dengan makmur. Tapi sayangnya tidak menyembah Allah. Apa yang mereka sembah? Matahari. Nah, marah tak Nabi Sulaiman kepada burung hudhud? Marah karena tidak datang ke rapat. Dan ketika burung hudhud kembali ke Nabi Sulaiman tadi mengancam bakalan memberi hukuman kepada burung hudhud. Tapi burung hudhud memberi syarat, kalau berita yang dia sampaikan penting, maka hudhud minta tidak berhukum kepada Nabi Sulaiman. Terus menceritakanlah burung hudhud tadi kepada Nabi Sulaiman. Diceritakannya Nabi Sulaiman, tadi saya tidak bisa ikut rapat karena saya melihat kerajaan negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu, katanya. Namun sayangnya di situ tidak menyembah Allah tapi menyembah matahari. Padahal kerajaannya luas, hidup masyarakatnya juga makmur. Sayangnya tadi tidak menyembah Allah. Terus apa kata Nabi Sulaiman? Kirimkanlah pesan kepadanya. Kepada siapa tuh? Ratu Bilqis. Untuk apa pesannya? Pesannya apa? Ajakan untuk menyembah Allah. Nah, disuruhnyalah tadi Nabi Sulaiman kepada burung hudhud untuk mengirim surat kepada Ratu Bilqis untuk menyembah Allah. Dan burung hudhudnya tidak jadi dihukum. Setelah burung hudhud menyampaikan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, diterima Ratu Bilqis. Apa yang terjadi? Setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman yang dibawa burung hudhud, apa sikap Ratu Bilqis? Bermusyawarah. Dengan siapa? Dengan penasehat. Kenapa Ratu Bilqis mau bermusyawarah? Ya, karena Ratu Bilqis tidak mau ceroboh, dia tidak mau terjadi peperangan. Maka diajaklah bermusyawarah penasehatnya. Keputusannya apa? Yaitu mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Disuruhlah utusannya kepada kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu kerajaan Bani Israel, membawa hadiah. Sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman, bagaimana ekspresi dari utusannya? Tercengang karena melihat kerajaan Nabi Sulaiman megah. Ternyata belum ada apa-apanya, katanya. Kerajaan Bani Israel belum ada apa-apanya dibandingkan kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaannya megah, katanya. Dikasihlah hadiahnya tadi kepada Nabi Sulaiman. Diterima tak sama Nabi Sulaiman? Tidak diterima. Terus Nabi Sulaiman meminta kepada utusan Ratu Bilqis tadi untuk menyuruh Ratu Bilqis ke kerajaannya, yaitu kerajaan Bani Israel. Setelah mendengar itu, Ratu Bilqis mau tak kerajaan Nabi Sulaiman? Mau. Sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, selanjutnya di istana Nabi Sulaiman, apa yang
Sulaiman dan tentaranya, pasukannya, bertemu lembah semut. Nah, apa kata pasukan semut tadi? Kata ketuanya. Kata ketua semut kepada pasukan semut. Ya, masuklah ke dalam serang semut-semut kalau tidak mau diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Nah, tadi keistimewaan Nabi Sulaiman apa? Bisa berbicara dengan binatang. Kalau bisa berbicara berarti bisa mendengar kan? Nah, bisa mendengar suara binatang tadi. Jadi karena dia mendengar suara kedua semutnya tadi, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya untuk berhenti. Berhenti dulu, kata Nabi Sulaiman kepada pasukannya. Ada semut-semut mau lewat, katanya. Jadi di situ keistimewaan Nabi Sulaiman dengan bisa berbicara dengan binatang, dia menggunakannya dengan baik. Dia tidak mau sampai keinjak semut, disuruh nyerah, pasukannya berhenti. Kalau kita apa yang terjadi kalau kita menemukan hal-hal itu? Malah kita bijak kan? Nah, jadi jangan kita bijak lagi ya. Kita harus menyayangi binatang. Nggak lari kalau digigit. Masuk ke contoh keteladanan Nabi Sulaiman. Yang pertama yaitu keadilan dalam bidang hukum. Nabi Sulaiman adil, jadi kita harus meniru keteladanan Nabi Sulaiman, yaitu harus berbuat adil. Yang kedua yaitu ketakwaan kepada Allah. Nabi Sulaiman itu diberi kekayaan sama Allah, tapi Nabi Sulaiman semakin takwa kepada Allah. Dia tidak kufur walaupun sudah diberi kekayaan. Kalau kita sudah diberi kekayaan sedikit, sudah lupa kan dengan Allah? Sudah lupa. Jadi kalau misalkan diberikan kekayaan sama Allah, kita harus semakin bertakwa. Jangan kufur akan nikmat Allah. Dan yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena semua rezeki, kekayaan titipan Allah, maka kita harus bersyukur. Dan yang terakhir